seperti itu. Bagus, Ismail. Engkau belajar dengan cepat. Engkau harus selalu mengingatnya untuk menjaga anak panah, lengan, dan sasaranmu dalam satu garis lurus. Engkau lihat kan? Roti inikah yang paling disukai Ismail? Iya, roti dengan kurma. Ini adalah roti kesukaannya. Iya, benar. Roti ini memang enak sekali. Kurma sangat bergizi dan menyehatkan. Lihatlah baju berburu kesayangan Ismail. Aku menjahitnya sendiri untuknya. Aku tidak menyadari bahwa engkau sangat pandai menjahit baju. Tidak, aku tidak sepandai yang kau kira. Tamar adalah penjahit baju terbaik di lingkungan perkemahan ini. Sedangkan baju untuk Ismail, aku menjahitnya sendiri. Dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Semoga Allah melindungi anakku. Anakku Ismail. Nampaknya tadi engkau mengatakan anakku. Bukan, dia adalah anakmu. Memang berasal dari rahimku. Tetapi ketika aku melahirkannya, engkau menggendongnya bagaikan anak sendiri. Meskipun dia meminum susuku, dia tumbuh di tanganmu, di dalam kemahmu. Jangan lupa, dia lahir karena izinku. Benar? Bagaimana mungkin aku lupa hal itu? Jangan berkata seperti itu, Hajar. Dia bertambah besar di bawah sayapmu. Aku tidak akan menyangkalnya. Aku berharap aku tahu sikap Ismail terhadapku. Aku mengandungnya di rahimku, dan ia menyusu di dadaku. Kau memang pantas dapat pujian. Cukupkah itu membuatnya menghormati ibunya? Hajar, jangan memikirkan hal itu terus. Tidak baik untukmu. Tahukah engkau, bagiku cukup dia anak Abram. Dan nyatanya Abram mengasihinya. Karena itulah aku merasa bahagia. Penglihatanmu tajam sekali, Ismail. Terima kasih, Ayah. Aku berlatih dengan sungguh-sungguh. Ya, aku selalu menyaksikan kau berlatih. Dan Eleazar seorang guru yang baik. Terima kasihku kepada Allah. Aku ingin jadi pemanah hebat. Iya, tuanku. Ia dapat menjadi yang terbaik. Kalau begitu, kalian berdua harus pergi berburu. Ia cukup kuat untuk melaksanakan pekerjaan seorang laki-laki. Bagaimana menurutmu, Ismail? Iya, Ayah. Aku siap untuk pergi berburu. Aku telah belajar semua yang aku butuhkan dari Eleazar. Aku bahagia sekali, Ismail. Itulah yang aku harapkan, Ayah. Kiranya Allah menjaga dirimu dari semua kejahatan. Terima kasih. Ikutlah berburu denganku. Aku ingin membawa anak itu berburu besok pagi. Perburuan ini akan mengajarinya membidik sasaran yang bergerak. Aku bangga padanya. Ia benar-benar anak yang dijanjikan. Engkau telah memberikan semuanya kepada anak laki-lakimu. Tidak ada orang tua dapat memberinya lebih daripada itu. Jangan lupakan Sarai. Tentu saja. Lihatlah, dia mencucurkan banyak keringat. Dia hanya latihan, dia akan menjadi seorang laki-laki yang sangat kuat. Tampaknya dia lelah. Akan kuberi susu dari kantung kulit kambing ini. Susu ini akan memberinya kekuatan dan kesegaran. Tuangkanlah susu ke mangkuk ini. Biar aku yang memberikan padanya. Tidak, aku yang akan memberikan padanya. Berikan juga kain ini untuk menghapus keringatnya. Supaya bisa diikat di dahinya. Untuk menahan keringat menetes ke matanya. Hajar, diamlah. Aku tahu apa yang harus kulakukan untuk anakku. Minumlah, sayang. Terima kasih, Bu. Ibu hadir tepat pada waktunya. Untuk kesehatanmu, anakku. Biarkan ibu menghapus keringat dari wajahmu. Jangan, biar ku hapus sendiri saja, Bu.
Ini ibu ikatkan kain di dahimu supaya keringat tidak mengganggu matamu ya. Iya, Bu. Mataku menjadi pedih karena keringat. Engkau anakku yang tampan, Ismail. Ibu dan ayah sangat mengasihimu. Aku juga sangat menyayangi ibu. Kalian berburulah. Aku akan beristirahat di sini. Apakah ayah ingin kami temani? Tidak Ismail. Mudah-mudahan Allah memberkati perburuanmu. Berangkatlah. Ayo Ismail. Dengan pertolongan Allah, kita akan berhasil berburu di musim semi ini. Ayo kita pergi. Dan hal itu dinyatakan kepada Abram. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Abram menengadah dan merasa takut. Kemudian suara itu terdengar lagi. Hiduplah di hadapanku tanpa cela. Inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Aku akan menjadi Tuhanmu dan Tuhan bagi keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu, kelak akan kuberikan negeri tempat engkau tinggal sebagai pendatang ini, yaitu seluruh tanah Kanaan, menjadi suatu milik yang kekal. Aku pun akan menjadi Tuhan mereka. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang teguh, yaitu perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu kelak. Setiap laki-laki di antara kamu harus dihitan. Abram tidak mendengar apa-apa lagi. Dia baru saja akan bangkit ketika Allah melanjutkan firman-Nya. Kemudian dia terjatuh ke tanah. Mengenai Sarai istrimu, jangan lagi kau sebut Sarai, melainkan Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkahinya, dan melalui dia juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, dan ia akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja bangsa-bangsa akan muncul dari keturunannya. Mungkinkah seorang anak dilahirkan dari orang yang berumur 100 tahun? Mungkinkah Sarah yang berumur 90 tahun melahirkan seorang anak? Meskipun ia kelihatan tetap cantik? Tiba-tiba ia tersadar bahwa ia sedang berkata-kata kepada Allah. Kemudian dia bersujud, lalu menengadah dan teringat pada Ismail, anak laki-lakinya yang ia kasihi. Kemudian Ibrahim berkata, Bagaimana dengan Ismail? Kiranya ia diperkenankan hidup di hadapanmu. Lalu ia mendengar suara yang berkata, Sesungguhnya Sarah istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Namailah dia Ishak. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengannya menjadi suatu perjanjian yang kekal bagi keturunannya. Sedangkan mengenai Ismail, aku sudah mendengar permintaanmu. Sesungguhnya aku akan memberkahinya dan membuatnya beranak cucu serta melipat gandakannya. Namun perjanjianku akan kutetapkan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu pada saat seperti ini di tahun mendatang. Kemudian Ibrahim pun menengadah ketika roh Allah meninggalkannya dan melihat Eliasar serta Ismail membawa buruan kepadanya. Aku ingin berbincang-bincang denganmu mengenai banyak hal. Tapi yang benar-benar jadi perhatianku adalah janji mengenai Ishak pada usiaku ini. Ishak. Ishak. Kelihatannya Allah telah menetapkan namanya. Iya, karena setiap orang yang mendengarnya akan tertawa. Sarah, mulai sekarang namaku adalah Ibrahim. Allah menyebut aku Ibrahim dan engkau Sarah. Aku Ibrahim, engkau Sarah. Sama sekali jangan lupakan itu.
Ibrahim, Ibrahim, lihatlah aku dengan jelas. Aku sudah tua. Sudah keriput juga. Sarah, hanya engkau yang telah memberikan kehangatan ketika semangat hidupku telah menghilang. Mungkinkah hal itu nantinya terwujud? Aku kira berita itu akan membuatmu gembira. Ibrahim, aku sudah terlalu tua. Rahimku sudah kering. Jika Allah telah berfirman, serahkan semua itu kepada kehendak Allah, bukan kita. Lalu bagaimana dengan Ismail? Apakah dia sebuah kesalahan? Anak itu sama sekali tidak bersalah. Dia anak laki-lakiku, engkau telah mengangkatnya. Dan bagaimana bila Allah menepati janjinya dan terwujud? Lalu bagaimana bila aku sungguh-sungguh hamil? Akan jadi apa Ismail kemudian? Dia tetap anakku. Allah akan memberkatinya sesuai dengan firman-Nya. Aku akan melakukan apa saja untuk bisa mempunyai seorang anak. Yakinlah bahwa hal itu akan terjadi dan kita akan mempunyai anak. Kalau saja sebelumnya Allah berfirman kepadamu bahwa kita akan mempunyai Ishak, aku tidak akan memberikan Hajar kepadamu sehingga Ismail tidak akan lahir. Shh, jangan katakan itu, jangan pernah katakan hal itu. Allah akan memberkati aku dan Ishak. Begitu juga halnya dengan Ismail. Aku mempunyai 2 orang anak. Mereka kukasihi sepenuh hatiku. Ibrahim! Ibrahim! Bagaimana dengan Sunat? Akankah dia punya anak? Tenang Hajar, tenang. Allah telah memerintahkan aku untuk melakukan hal ini bagi semua laki-laki termasuk diriku sendiri. Sunat tanda perjanjianku dengan Allah. Tetapi dia berkata kepadamu untuk mengerat kulit katan anak laki-laki berumur 8 hari dan bukan berumur 14 tahun. Benar Hajar. Tetapi hari ini aku mengadakan perjanjian kekal dengan Allah. Dan kapankah sunat ini akan dilaksanakan? Eliasar sedang mengasah pisau. Aku minta, jangan lakukan ini terhadap Ismail. Jangan khawatir mengenai Ismail. Dia juga terikat dengan perjanjian itu. Dapatkah engkau tidak mengikut sertakan Ismail? Aku harus, Sarah. Mengapa Allah memerintahkanmu hanya menyunat laki-laki dan bukan perempuan? Tidakkah perempuan juga bisa disunat? Bukan begitu. Para perempuan lebih dihormati karena melahirkan anak-anak ke dunia ini. Tapi aku tidak punya anak. Aku seperti sehelai daun kering, Ibrahim. Engkau akan melahirkan. Dan engkau juga akan mengikat perjanjian dengan Allah. Segalanya sudah siap, setiap lelaki siap disunat. Siapa yang akan pertama kali disunat untuk membuktikan perjanjian dengan Allah? Baiklah. Abu Idris, di mana anakmu? Ketika mendengar mau disunat, dia mengambil keledai lalu pergi. Ayah, aku datang ya. Baiklah. Siapa yang jaga kemah kita malam ini? Kita semua. Siapa yang dapat tidur sekarang, iya kan?
Kemarilah. Assalamualaikum. Tuanku, sekiranya tuan-tuan berkenan, jangan lewati hambamu ini. Sebelum hamba memberi sesuatu untuk dimakan, ambillah air terlebih dahulu untuk membasuh kaki tuan, lalu beristirahatlah. Kemudian makanlah sepotong roti, lalu tuan-tuan boleh pergi kemanapun tuan mau. Baiklah, terima kasih. Silakan. Silakan tuan. Permisi, akan kuberitahu keluargaku. Sarah? Sarah? Iya, Kita kedatangan tamu. Tunjukkan keramah tamahan. baiklah. Aku harus bagaimana? Ambillah 3 sukat tepung yang terbaik. Buatlah roti. Dan aku akan mengambil seekor anak lembu untuk diolah. Baik. Kerjakan. Di mana Sarah istrimu? Di dalam kemah, tuanku. Baiklah, kalau begitu. Tahun depan aku akan kembali kepadamu. Dan pada saat itu Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Mana mungkin aku yang sudah lanjut usia ini dapat menerima anugerah, sedangkan suamiku sudah sedemikian tua. Mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku sudah tua begini? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Allah? Pada waktu yang telah ditetapkan yaitu tahun depan, aku akan kembali kepadamu dan Sarah akan punya seorang anak laki-laki. Silakan. Akankah aku sembunyikan dari Ibrahim apa yang hendak kulakukan ini? Apakah tuanku akan menghancurkan kota Sodom? Ya, jeritan tentang Sodom dan Gomora amatlah hebat dan dosa mereka sangat berat. Aku akan hadir untuk mengamati apakah perbuatan mereka memang sesuai dengan jeritan yang sampai kepadaku atau tidak. Aku ingin mengusutnya. Bila memang benar demikian, kehancuran telah menunggu mereka. Tuan akan melenyapkan orang benar bersama orang fasik? Jika ada 50 orang benar, apa akan dilenyapkan? Dan tidakkah Tuan mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jika kudapati 50 orang benar di kota Sodom, maka aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Dan bagaimana jika ada 40 orang benar di sana? Apakah kota itu juga akan dimusnahkan? Jika kudapati, aku tidak akan memusnahkannya. Bagaimana jika ada 30 orang benar di kota itu? Aku tidak akan melakukannya. Bagaimana jika ada 20 orang benar di sana? Aku tidak akan memusnahkannya. Janganlah kiranya Tuan murka kalau aku bertanya untuk terakhir kalinya. Sekiranya ada 10 orang benar di sana? Aku tidak akan memusnahkannya. Lihatlah, ada asap. Ibrahim!
Sodom dimusnahkan api. Engkau terjaga sepanjang malam, tapi semua tetap terjadi. Apa Lut ada di sana? Aku membayangkan seluruh penduduk kota itu telah mati. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Sekiranya penduduk kota tidak jahat, tidak akan dimusnahkan. Aku tidak suka tinggal di kota. Tetapi sekarang aku terpaksa. Ayah, ayah mempunyai kota kecil, yaitu kota kemah. Aku juga berpendapat begitu, Ismail. Jika kita berdiam di kota Sodom, pasti kota itu tidak akan dimusnahkan. Karena jumlah keluarga kita saja lebih dari 10 orang benar. Oleh karena itu, aku lebih memilih menetap di Kanaan dan membiarkan Lut berkemah di kota Sodom. Lut merasa hidup lebih baik bersama istri dan keluarganya. Itu adalah pilihan Lut sendiri. Jika kita tinggal di sana sebentar saja, jumlah kita akan kurang dari 10 orang benar. Kurang dari jumlah yang dikehendaki Allah. Hanya Allah yang mengetahui isi hati manusia. Karena itu jagalah diri kita agar jangan mengalami penderitaan yang sama. Aku tidak akan membantu hanya dengan berdiri di sini. Marilah kita pergi mencuci baju di dekat sumur dan mengambil air. Mari kita pergi. Lut yang malang. Tuan Ibrahim! Tuan Ibrahim! Eleazar, ada apa? Ternyata Lut masih hidup, tuanku. Lut masih hidup? Di mana dia sekarang? Allah telah menyelamatkan nyawanya. Aku tahu Allah Maha Pengasih dan Adil. Lut adalah seorang yang sangat jujur. Engkau lihat bukan Allah mengasihi orang jujur? Di mana dia? Kita harus merayakan kenyataan ini. Dia tidak bisa datang, tuanku. Kita akan pergi dan membawanya ke sini. Di mana dia sekarang? Katakan. Mungkin dia akan datang sendiri, Tuan. Mungkin... Eleazar, ada masalah apa? Mengapa dia tidak bisa datang kemari, Eleazar? Dia pasti akan datang nanti pada waktu yang tepat, tuanku. Mungkin dia agak malu. Bukankah dia tuan bagi dirinya sendiri? Dia bisa datang kapan saja. Engkau tahu, tuanku, kadang-kadang lebih baik bagi seorang hamba menjaga rahasia. Di samping menjadi seorang yang bijaksana, Eleazar, engkau tahu bagaimana menjaga rahasia. Tuan Putri, kulitmu makin bersinar. Dan buah dadaku makin membesar. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan Ibrahim telah memperhatikannya. Engkau tersenyum seperti seorang gadis. Aku memang sangat bahagia. Apa ada orang yang menerka kalau aku kini telah berumur 90 tahun? Tuanku, Ada apa? engkau mempunyai anak laki-laki lagi. Ishak, engkau diberkati Allah, Sarah, anak kita. Ishak. Allah telah membuatku tertawa. Lalu semua orang yang mendengar pun ikut tertawa karena aku. Siapa yang akan percaya bahwa aku, Sarah, akan melahirkan anak laki-laki? Di usia tuaku ini aku melahirkan anak bagi Ibrahim. Ishak, anakku. Ayah, boleh aku menggendongnya? Itu bukan ide yang baik. Dia masih lemah dan lembut. Biarkan ia memegang saudaranya. Sambutlah dia, Ismail. Peganglah dengan lembut. Adik kecilku, adik kecilku.
Kau sangat lucu. Namamu adalah seperti pentertawa. Ibu, kapan ibu akan memperbaiki baju burburuku? Bawalah baju itu pada Tamar, dia akan dengan senang hati memperbaikinya. Ini kan seperangkat pakaian yang ibu jahit dengan tangan ibu sendiri. Lagi pula kemana-mana aku dengan bangga memakainya. Jahitlah untukku sekarang, Bu. Ibu tidak punya waktu. Ibu, aku ingin sekali makan roti kurma. Ibu kan tidak pernah membuatnya lagi untukku. Ibu tidak punya waktu. Ibu sibuk dengan Ishak. Sebelum Ishak dilahirkan, ibu selalu membuatkan roti kurma untukku. Pergilah pada hajar ibumu dan minta dia membuatkan roti itu. Tidak. Aku lebih suka kalau ibu yang membuatnya. Ishak telah menyita semua waktuku. Sekarang ibu tidak punya waktu lagi untukku, Ismail. Tapi ibu mempunyai banyak waktu, siang dan malam. Hanya untuk Ishak. Mulai sekarang engkau harus pindah ke tenda ayahmu. Kenapa? Ibu tidak ingin kau terganggu oleh Ishak. Ismail, kau sudah dewasa. Kau harus hidup seperti laki-laki. Memang setiap orang menganggapku sebagai seorang laki-laki, Bu. Tetapi yang sebenarnya, ketika aku sedang berada di samping ibu, aku merasa seperti anak-anak lagi. Aku selalu merasa lebih tenang dan aman bila aku berada di samping ibu. Pergilah Ismail, aku akan menyusui anakku, Ishak. Aku akan pergi berburu sekarang, Ayah. Mengapa engkau tidak mengajak Eliasar untuk membantumu? Restu Ayah bantuannya begitu besar buatku. Berkatilah aku, Ayah. Pergilah anakku, kiranya Allah bersamamu. Semoga engkau jauh dari mara bahaya dan dapat mengalahkan musuh-musuhmu. Dengan pertolongan Allah, hari ini engkau akan menikmati daging rusa. Dengan nama Allah. Dengan izin tuanku, aku akan mengambil keledaiku untuk pergi bersamanya. Lakukan itu. Aku ingin engkau membawa daging rusa dan bukan salah satu dari kambing kita. Seperti apa yang pernah engkau lakukan terakhir kalinya. Jangan khawatir tuanku. Para gembala ada di atas bukit. Sementara aku akan pergi berburu di lembah. Allah beserta kalian. Ismail, baik-baiklah pada Ishak, jangan mengganggunya. Biarkan dia bermain. Pisahkan gandumnya dari alang-alang. Anak laki-lakiku tumbuh dengan cepat. Anak yang mana? Yang bernama Ishak. Ismail, hentikan, itu berbahaya. Aku tidak ingin dia bermain seperti itu dengan Ishak. Aku melihat apa yang sedang terjadi.
Engkau tidak sama memperlakukan kedua anak itu. Hajar, apa maksudmu? Aku menyaksikan bagaimana engkau memperlakukan Ishak dan bagaimana engkau memperlakukan Ismail. Tapi bagiku Ismail pemberani dan cekatan, dan perilakunya seperti pangeran. Dia tidak membalas kata-katamu setelah engkau memarahinya. Jangan membesar-besarkan masalah yang tidak perlu. 14 tahun Ismail besar di kemahmu itu tidak berarti. Begitu. Apakah anak lakimu hanya satu? Bukankah Ismail juga anakmu? Mungkin saja sekarang dia merasa bahwa engkau menolaknya. Padahal dia punya seorang ibu, yaitu engkau. Lalu mengapa sekarang engkau tidak mau menjadi ibu bagi dia kalau kau memang sayang padanya? Aku berharap aku bisa menjadi ibunya seperti engkau. Tapi engkau merampasnya. Engkau telah mengangkatnya dan membesarkannya dalam kemahmu. Bukan dalam kemahku. Sampai saat ini engkau adalah ibunya. Ibrahim adalah ayahnya. Para anak laki-laki harus menemukan jati dirinya. Bukan di tenda kaum perempuan. Jadi jangan salahkan aku atas apa yang terjadi setelah aku melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu mengapa engkau memperlakukan mereka berbeda? Tidakkah engkau melihat luka di dalam mata anak itu ketika ia mencoba menyenangkanmu? Tidakkah engkau melihat air mata di pipinya ketika engkau mengusirnya seperti seekor lalat? Hajar, membiarkan anak menjadi dirinya sendiri tidak akan melukai hatinya. Sekarang aku punya anak laki-laki yang harus kuurus sepanjang hari. Tahukah engkau melepas anak dari kasih ibunya? Itu lebih sulit dibandingkan menyapi dia. Tidakkah dengan cara ini sesungguhnya engkau sedang membunuh Ismail? Engkau sangat kejam. Engkau tidak mempunyai belas kasihan lagi. Betapa lancangnya perkataanmu, Hajar. Padahal akulah yang meminta Ibrahim untuk mengawinimu. Benar-benar perempuan yang tidak tahu diri. Keluar kau dari kemahku. Tentu saja. Jika engkau bisa mengusir Ismail yang tadinya engkau sayang, maka lebih mudah bagimu mengusirku. Lebih mudah? Terserah apa yang ingin kau lakukan, lakukanlah. Engkau mementingkan diri sendiri. Setelah semua yang kulakukan untukmu dan anak lelakimu, kau berani mengatakan hal yang demikian kepadaku. Sungguh perempuan yang tidak tahu berterima kasih. Ibrahim, Hajar dan Ismail harus pergi dari sini. Sarah, Ismail anakku juga. Dan Hajar juga pelayanku. Aku mengambilnya. Aku yang memberikannya kepadamu. Engkau membesarkannya bagai anak sendiri. Ia telah memandangmu sebagai ibunya. Tapi Ismail punya ibu. Mengapa engkau dapat menjadi begitu tidak berbelas kasihan? Lihatlah anak laki-laki dari Hajar hambamu itu hampir saja membunuh Isa karena iri. Jangan membesar-besarkan masalah, Sarah. Oh, jika janji Allah terwujud engkau bisa memahaminya. Ismail selalu mengganggu anak kita, selalu memanggilnya anak mama, dan selalu menertawakan dia di depan para hamba kita. Dan 2 hari yang lalu, Ismail hampir membunuh Ishak. Aku tidak percaya. Ismail adalah anak yang baik dan bijak. Ibrahim, tidakkah engkau percaya padaku? Atau engkau mengingkari sikap pengecutnya karena engkau terlalu mengasihinya? Sarah, aku mengasihi kedua anak itu. Engkau lebih mengasihi Ismail daripada Ishak. Aku tahu engkau lebih mengasihinya. Karena dia adalah anak pertamamu dan dia pandai mengambil hatimu. Kau membesarkannya agar jadi seperti engkau. Ismail sekarang telah berumur 19 tahun. Ia telah mempunyai kepribadian sendiri. Dan dia adalah seorang laki-laki. Laki-laki yang terbaik, maka aku memperlakukan dia berbeda. Aku mendengar para hamba berulang kali membicarakan mengenai anak kita. Mereka memanggilnya Ishak, si anak manja. Engkau memanjakannya dan tak pernah melarangnya, sehingga ia selalu tergantung padamu. Jika lebih lama engkau bersamanya, engkau akan mengasihi Ismail. Mestinya Ishak lebih tangguh, seperti anak laki-laki lain. Sarah, dia masih kecil. Umurnya juga belum 5 tahun. Ia seorang anak yang baik hati dan lembut. Ia seperti tanah liat di tanganmu, mudah dibentuk. Engkau dapat membentuknya. Engkau dapat membentuknya seperti yang kau mau, Ibrahim. Dan mengajarinya sebagaimana engkau mengajar Ismail. Aku akan melakukannya.
Aku akan mengajari dia bila waktunya sudah tepat. Engkau mencoba mengabaikan aku dengan janji-janjimu, Ibrahim. Sarah, apa yang kau inginkan dariku? Hajar dan anaknya harus pergi dari sini. Engkau berbicara yang tidak-tidak. Bagaimana aku dapat melakukannya? Tidakkah kau sadari kau lebih mengasihi anak Hajar daripada anak kita? Kalian semua adalah keluargaku. Aku tidak pilih kasih. Itu adalah keputusan yang berat. Hajar dan anaknya harus pergi dan pulang kembali ke negerinya. Di mana negerinya, Sarah? Mesir atau negeri manapun, aku tidak peduli. Segera pisahkan aku. Aku tidak sanggup memikul beban ini lagi. Sarah, kita harus bertanggung jawab. Ibrahim, mungkin kelahiran Ismail adalah suatu kesalahan. Karena Allah belum mewujudkan rencananya. Dan kita melakukan apa yang kita pikir benar waktu itu. Ismail adalah anakku. Anak pertamaku. Sulit bagiku untuk melaksanakan permintaanmu. Kau ingin aku melakukan sesuatu yang akan membunuh diriku? Aku tahu engkau lebih mengasihi mereka. Engkau berdusta. Apa yang pernah kuucapkan? Tak pantas kau berkata begitu. Jangan membagi kasih sayangmu di antara mereka berdua. Ishak tidak menginginkan kasih sayangmu terbagi dengan Ismail. Engkau telah meracuni pikiranmu. Sehingga tidak seorang pun dapat menerima pendapatmu. Percayalah suara hati perempuan. Aku menyadari yang paling baik buat Ishak. Engkau harus mengusir wanita itu dan anaknya. Aku sudah mengungkapkan semuanya. Aku ke tendaku. Ya Allah, Allah, jangan tinggalkan aku. Aku mengasihi anakku Ismail dengan sepenuh hatiku. Telah 14 tahun aku mengasihinya bagaikan anak yang engkau janjikan. Bagaimana aku dapat mengubah pikiran dan perasaanku? Ismail adalah darah dagingku. Setiap lelaki menginginkan anak lelaki baginya. Aku menemukan hal itu pada Ismail. Oh, aku begitu merasa bersalah. Tolonglah aku. Katakan apa yang harus aku lakukan sebelum aku mati menderita. Dan berfirmanlah Allah kepada Ibrahim, Janganlah kesal hatimu karena anak itu serta hambamu. Semua yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah kau dengar. Karena yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut sebagai keturunanmu. Namun anak dari hamba perempuan itu pun akan kujadikan suatu bangsa, karena ia juga keturunanmu. Aku merasa terpukul, Ayah. Aku tidak pernah berpikir sampai sebegini jauh. Aku juga tidak, Nak. Ini membuatku sangat menderita. Ismail, anakku, aku mengasihimu sepenuh hatiku. Biarlah nasib baik menjaga dirimu dan ibumu. Turutilah nasihat ibumu. Ayah, jangan khawatir. Aku janji, aku pasti akan menjaga ibuku dengan baik. Ismail adalah seorang anak yang baik. Aku tahu itu. Dan siapakah yang akan menjaga ayah? Aku akan menyerahkan diriku ke tangan Allah. Aku benar-benar bingung. Pergilah. Pergilah sekarang Ismail sebelum aku menyesalinya. Aku ingin pamitan pada Sarah, Ayah. Aku rasa tidak perlu. Tapi aku tidak bisa pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal kepadanya.
Dia yang menginginkan kau pergi. Mudah-mudahan itu kehendak Allah. Aku telah tinggal di dalam kemah ibuku selama 14 tahun, Ayah. Bagaimana mungkin aku pergi tanpa berpamitan? Biarkanlah Ismail mengucapkan selamat tinggal. Ia adalah anak yang bijaksana. Sekarang, berangkatlah. Ibu? Sarah? Ismail, Kami berangkat sekarang. Mungkin kita tidak akan pernah bertemu lagi. selamat jalan Ismail. Selamat tinggal, saudaraku. Jadilah anak yang baik bagi ayah dan ibumu. Semoga Allah menjagamu. Selamat jalan Ismail. Kuatkanlah hatimu, Ismail. Ini sangat sulit bagiku. Ini juga sulit bagi kita semua. Kenapa kita harus berpisah, Ayah? Mungkin ini adalah kehendak Allah. Atau bahkan mungkin kehendak Sarah. Aku tidak tahu mana yang benar di antara keduanya. Ismail, engkau pemberani. Engkau pasti sanggup mengatasi segala kesulitan. Aku ingin pergi dengan berkat-Mu, Ibrahim. Allah memberkatimu, nak. Ayolah, kesedihan akan berlalu. Sudahlah, kesedihan akan berlalu. Tunggu. Kita berangkat, Ismail. Selamat jalan. Jangan melihat ke belakang, anakku. Lihatlah selalu ke depan. Ke belakang hanya akan memperlemah dirimu.
Sarah, aku tidak dapat menjelaskan apa yang harus aku lakukan sekarang. Engkau tidak perlu menjelaskan apapun. Semuanya sudah jelas karena kita sudah mengerti permasalahannya. Engkau tidak memahami. Ia adalah anakku. Kau berbicara seolah-olah kau membunuhnya. Aku mengusir Ismail, bukan untuk kepentinganmu atau kepentingan Ishak, Sarah. Aku tidak ingin mendengarnya lagi. Tidak, engkau harus mendengarnya. Aku mengusir anak itu karena Allah memerintahkan aku. Hanya Allah yang memerintahkan aku. Hatiku seakan remuk redam. Jika dia tidak dilahirkan, tidak ada masalah ini. Aku tidak bisa memahamimu, Sarah. Ismail mengasihimu. Bahkan engkau telah memeliharanya selama 14 tahun. Tapi engkau tidak mempedulikan Ishak. Ishak adalah anak yang kita kasihi. Sementara Ismail, dosa di antara kita. Kita telah berbuat dosa. Tidak, Sarah. Ishak adalah anakmu. Dia adalah anak kita. Dan Ismail adalah anakku dan bukan dosa kita. Dosa kita adalah karena kita pergi ke Mesir dan berbohong kepada Firaun. Itu adalah awal dari persoalan ini. Apakah kau ingin mendahului kehendak Allah karena tanda-tanda dari Allah belum kelihatan? Kau ingin mempercepatnya? Kita telah mencoba mempercepat rencana Allah. Semua sudah terjadi. Kita harus melanjutkan hidup kita. Tiba-tiba sebuah suara berkata kepada Ibrahim. Ibrahim, Ibrahim menjawab dan berkata, "Aku ada di sini, Allah." Ibrahim lalu berlutut di hadapan Allah. Dan suara itu berkata, bawalah anakmu, anak tunggalmu yang kau kasihi, yaitu Ishak, dan pergilah ke tanah Moria. Persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran di atas satu gunung yang akan kusebutkan. Mengapa engkau tidak tidur, tuanku? Aku selalu berjaga di kemah sepanjang malam. Karena mataku sulit dipejamkan. Sulit untuk tidur sekejap pun. Walau aku ingin sekali bisa tidur. Mengapa sulit tidur, Tuan? Jika beban yang kita tanggung terlalu berat, sulit untuk tidur walau tubuh terasa lelah. Bukankah Tuan begitu tangguh? Aku akan bertugas memeriksa sekeliling, lalu kembali ke sini menemani Tuan. Seandainya Tuan masih belum bisa tidur juga. Pergilah, Eliazar. Pergilah.
Ya Allah yang Maha Tinggi, aku akan melaksanakan kehendak-Mu. Kemasi barang-barangmu, Ishak. Kita berangkat sebentar lagi. Ibrahim! 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 Hendak pergi kemana engkau tanpa sepatah kata pun? Ke Gunung Muria. Untuk apa? Pasti mau mempersembahkan korban. Aku mengenalmu dengan sangat baik. Kau mau pergi kemana, Ishak? Aku tidak tahu. Berburu? Barangkali. Pengorbanan. Sarah, engkau mengenalku dengan baik, bukan? Mari, kita berangkat sekarang. Ajaklah aku bersamamu. Tidak. Aku juga mau ikut. Untuk kali ini kau tidak usah ikut, Sarah. Mengapa pagi-pagi benar engkau sudah menyelinap keluar kemah? Aku mendengar engkau mondar-mandir di sekitar kemah tadi malam. Apa yang terjadi di sini? Sarah, jangan biarkan pikiranmu berkhayal kemana-mana. Firman Allah akan memimpin apa yang akan kita lakukan. Tapi... Berangkat. Ayah, Ya, ada apa anakku? apakah ayah sudah mendengar berita dari Ismail? Iya, sekarang ini istrinya sedang hamil. Anak yang lain? Iya, Ayah, kalau aku sudah besar, bersediakah ayah ke Mesir mencarikan aku istri seperti dilakukan Hajar bagi Ismail? engkau tidak akan mengawini gadis Mesir. Mereka bukan dari suku kita. Hajar memberi Ismail seorang istri dari Mesir, dari istana Firaun. Dia mungkin akan memperoleh gelar bangsawan. Di mana suku kita tinggal, ayah? Di Haran, tempat Nahor dan keluarganya tinggal, dia adalah pamanmu. Ayah akan membawakanku mempelai dari sana? Kita tidak akan membicarakan hal ini sekarang. Bila saatnya tiba, akan kupertimbangkan. Kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Baiklah, ayah. Aku menurut saja. Kemana Ibrahim membawa Ishak? Haruskah aku mati dalam kekhawatiran? Tidak. Aku tidak akan membiarkan kekhawatiranku menguasai diriku. Sarah, tenanglah. Adakah sesuatu yang buruk terjadi atas Ishak? Allahku, tolong singkirkan pikiran buruk ini dari hatiku.
Di sanalah tempatnya. Kalian tunggu di sini bersama keledai. Aku akan menyertai Tuan. Jangan. Aku dan Ishak akan naik ke gunung untuk berdoa, lalu kembali. Marilah, nak. Bawalah kayu bakar itu. Mari. Ayah, Ya, anakku. api dan kayu sudah ada. Tapi di mana anak domba yang akan dikurbankan sebagai persembahan? Iya, anakku. Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Kemarilah, nak. Bantulah aku membangun sebuah masbah. Abraham tidak membawa domba. Abraham dan Ishak hanya membawa kayu dan tidak memerlukan kita. Tuan Putri Sarah sangat mengkhawatirkannya. Apa kau tidak memperhatikan hal itu tadi? Abraham harus mencari anak domba sebagai korban. Yang aku tahu, kita tidak sedang berburu. Setiap ilah biasanya selalu menuntut korban manusia. Tetapi mengapa Ibrahim berbeda? Entahlah. Ishak, anakku. Aku mengasihi engkau dengan sepenuh hatiku. Aku juga mengasihimu, Ayah. Lakukanlah perintahnya. Aku tidak takut. Lalu terdengar malaikat Allah berseru kepadanya dari langit. Ibrahim, Ibrahim, jangan celakakan anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Karena sekarang aku tahu bahwa engkau bertakwa kepada Allah dan tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Ishak, Allah telah mengirimkan seekor domba jantan. Bangkitlah, anakku, kemarilah.
Domba jantan ini sebagai korban pengganti, nak. Ayah, aku mendengar suara Allah ketika dia berfirman kepada ayah. Aku mendengarnya. Kita harus menyebut tempat ini Allah menyediakan. Kemudian malaikat Allah berseru untuk kedua kalinya. Demi diriku sendiri aku bersumpah. Demikianlah firman Allah. Karena engkau telah melakukan hal ini dan tidak segan-segan menyerahkan kepadaku anakmu, anak tunggalmu itu, maka pastilah aku memberkahimu dan pastilah aku memperbanyak keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Apakah ayah mendengar suara Allah? Ya, kau anak baik, Ishak. Banyak suara-suara di dunia ini, tetapi engkau harus hanya mendengarkan suara Allah, Allah yang Maha Esa. Marina. Oh, kiranya Allah menolong ibumu setelah ia mendengar apa yang telah aku lakukan. Aku selalu memikirkan ibu. Ibumu sangat menderita lebih dari yang kita rasakan. Ibu merasa cemas tentang apa yang kita lakukan. Bukankah begitu, ayah? Ibumu tahu. Ia tahu alasannya mengapa ayah mengajakmu. Oh iya, ayah. Kita harus segera temui ibu untuk meyakinkannya. Ayolah, Ishak. Ayolah. Anakku, Ishak, Allah telah menyelamatkan anakku. Ishak. Engkau telah mengoyak hatiku dan membuangnya dari dadaku. Sarah, janganlah engkau mempersulit dirimu. Kita telah bergumul selama bertahun-tahun. Sudahkah kita belajar sesuatu? Segala apa yang Allah telah firmankan itu pasti akan terjadi. Bagaimana aku bisa menerangkan kepadamu jika engkau menanggapinya seperti ini? Mengapa harus Ishak bukan Ismail? Ismail sudah pergi, sedangkan Ishak masih bersama kita. Aku tidak ingin membicarakan hal ini. Engkau telah menyebabkan aku cukup menderita. Pergilah. Tinggalkanlah Ishak bersamaku. Aku sangat merindukannya. Aku berharap suatu hari aku akan memaafkanmu. Aku tidak dapat berpikir lagi. Tinggalkanlah aku. Sarah, tentu saja aku tidak dapat meninggalkanmu. Ibrahim. Tuanku Ibrahim. Eleazar. Tuan harus segera pergi ke Hebron. Tuan Putri Sarah membutuhkan kehadiran Tuan. Ada apa? Katakanlah. Tuan Putri Sarah sedang sakit, Tuan. Sarah. Katakan padaku. Sarah sudah meninggal, bukan? Benar. Pergi. Pergilah, aku akan menyusulmu. Pergi. Tidak, tuanku. Aku akan menunggu di dekat sungai. Sarah. Dimuliakanlah namamu. Allah yang memberi, Allah pula yang mengambil.
Terima kasih Allah untuk waktu aku bersama Sarah dan janji-janjimu. Terima kasih.